mengatakan aku tidak membebaskan diriku, aku tidak memberikan statement bahwa aku lepas dari nafsu. Bayangin, Muhammad itu kopiahnya hitam. Kalau alhasil seperti itu. Bahkan Nabi Yusuf bahwa aku lepas dari nafsu, ya masih takut, ya masih takut in rahimah Rabbi. Nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Makanya ada nafsu itu al-ammarah bisu. Ya, selalu ngajaknya keburukan. Makanya dikatakan oleh Imam Haddad, nafsu itu musuh. Lah musuh itu kita nggak boleh ngerasa aman dari musuh. Bahkan kata Imam Haddad, dia adalah musuh yang paling musuh. Musuh yang paling musuh. Kenapa ya? Ya ibarat kata nafsu itu seperti duri di dalam daging. Duri di dalam daging itu nafsu. Itu nafsu. Gerak sedikit kena sakit. Kata. Jadi udah dia tadi ini selalu godain kita. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa nafsu ini asyaddu min sab'ina qana. Nafsu itu lebih daripada 70 setan. Lebih dahsyat, lebih godaannya lebih kejam, lebih daripada 70 setan. Nah, kita kadang digoda setan satu aja sudah capek gitu loh. Dibisikin nih capek gitu. Ya. Nah ini nafsu ini yang ngajak keburukan ini, dia itu lebih daripada 70 setan. Makanya nanti di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini juga, gimana sekarang Abah caranya membedakan nafsu sama ajakan kebaikan, lubuk hati yang paling dalam. Kan kadang ada ya, ada apa namanya, ada kata hati gitu. Ada di dalam hati ini kadang yang paling kecil itu, yang paling dalam di situ ada kayak kadang itu sebuah perbuatan baik, ajakan kebaikan. Tapi supaya membedakan antara ini nafsu atau, karena banyak juga yang naudzubillah min dzalik kelihatannya baik tapi itu juga dari nafsu. Gimana ya Bah gitu. Yang pertama, wazin bihukmi syar'i. Wazin bihukmi syar'i. Apa? Timbanglah dengan timbangan syariat. Timbanglah dengan timbangan syariat. Ini secara syariat boleh apa enggak boleh? Boleh berarti dari hati yang baik. Enggak boleh berarti dari nafsu. Ya. Kalau secara syariat sudah benar, coba yang nafsumu paling enggak seneng mana? Yang nafsumu paling seneng mana? Contoh misalnya orang bersedekah.
bersedekah. Kadang yang mendorong dirimu untuk bersedekah itu tadi. Makanya di dalam ilmu kita ini harus pandai-pandai berniat. Kalau tidak, perbuatan baik pun bisa nilainya jelek tanpa adanya niat. Nah, maksudnya gimana, Bah? Kadang-kadang sedekah itu dari nafsu. Kayak misalnya lihat temannya lagi sedekah naik daun, pegel dia. Kok dia makin terkenal saya daripada dia. Apa ini? So. Jelek. Kamu lagi nggak punya uang. Ya, sekarang lagi nggak pas. Saya nggak ngerti. Walaupun baik. Kalau udah seperti itu, maka ya kita makanya kita ini dalam kehidupan ini perlu apa? Perlu guru. Dalam hidup ini perlu guru yang membimbing kita. Kalau enggak, kadang amal soleh tapi jatuhnya tidak baik hanya karena nafsu. Seperti ada seorang yang datang kepada Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Diceritakan beliau ini datang ke Imam Haddad mau izin haji. Sedangkan tahun lalu sudah haji. Kata Imam Haddad, daripada kamu berangkat haji lagi, ngeluarin duitnya itu ada fuqara masakin yang membutuhkan. Katanya orang tersebut, kayaknya saya kok tetap kepingin haji, gimana Imam? Ya, tahu apa dorong ini kira-kira ini? Kalau tahun lalu kecuali kalau haji ini dengan haji 500 juta. Betul. Salah satu ya kepada orang-orang yang belum buat makan. Ya, sampai juga ada satu orang yang datang ke Imam Haddad. Imam Haddad murabi. Imam Haddad ini pendidik, mendidik, mengajarkan. Baik, ada seorang yang pengen bangun masjid. Kata Imam Haddad, gimana kalau kamu bangun masjid, namamu tidak ada di situ. Kamu nggak orang yang bangun maknanya nggak terkenal bahwa masjid itu bukan terkenalnya itu masjid bukan kamu yang bangun. Loh, apa sih wong saya yang bangun Imam? Saya loh, fadilahnya tetap sama.
Tapi kamunya ndak dikenal orang bahwa kamu yang bangun masjid. Ndak bangun masjid dan juga dinisbahkan kepada saat. Ya sudah. Nah ini dorongan apa? Jadi nafsu ini berat ya. Baik kita ini diajari sama as-solihun untuk memiliki niat sebelum kita yang ketiga, lupakan amal. Nafsu ini mengajak kepada yang tidak baik pasti. Jadi untuk menghindari bahwa amal ini memang munculnya dari hawa dan nafsu, niat yang baik, dan jadikan amalmu itu ikhlas. Maknanya kau beramal hanya karena Allah. Yang akhir akan terus kata amal baiklah dan langsung buanglah ke sungai. Itu buangan ke sungai. Sudah jangan dilihat lagi. Mati nolong si fulan. Nolong nanti akhirnya nafsu ini akan bermain kita. Ya, nafsu bermain mempermainkan kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu terkadang nafsu ya banyak lagi kepingin dipajak. Zaman semuanya pengen dieksplor, ditampilkan, baik ditampil ini ya. Dengan niat, saya punya niat supaya saya dicontoh. Bentar loh, sebentar, inti dulu. Siapa dulu sampai inti bisa dicontoh? Orang yang bisa dicontoh, orang yang boleh menunjuk orang. Orang yang boleh mengekspresikan omongan itu hanyalah dua orang. Yang pertama, dia yang tidak terpengaruh dengan pujian dan celaan. Dia ini nggak pengaruh, mau dipuji, nggak dibaik, mau dihina, dicela, nggak jadi mengeksplor halnya. Tapi kamu hebat, semangat. Wah kamu pura-pura aja depan orang jadi orang baik. Aduh saya mah don. Nah ini kalau ikut dan bin nikmat Anda mal yang lain kan ingin orang lain, tapi emang dia tadi ini diikuti. Contoh misalnya dia adalah seorang ulama yang terkenal
dia tadi ini saat beramal semuanya pada dia adalah orang yang diikuti. Kalau dia tadi ini public figure yang diikuti boleh, tapi kalau yang bukan public figure, bukan sebagai orang yang diikuti, oh dia tadi diikuti oleh orang di pesantrennya, ya sudah boleh cerita. Oh dia tadi ini adalah nggak terkenal, keluar, sudah dia boleh menceritakan dalam keluarganya agar diikuti oleh anggota keluarganya. Oh dia tadi ini, ya misalnya seperti Sayyidina Habib Umar, setiap gerak-geriknya dicontoh orang, jutaan orang yang ikuti beliau. Ya. Kita tadi ini semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Kenapa? Kualitas amal kita tergantung pujian kepada kita. Ini yang jadiin orang-orang tadi ini, kita semua tadi ini terbelenggu, sudah beramal tapi seolah-olah tidak beramal. Kenapa kok tidak beramal? Apa ya? Karena ini tadi. Karena ini tadi. Maka itu, ikhwani rahimakumullah. Iya. Terus gimana Abah cara menangani nafsu tadi ini? Cara menangani nafsu tadi ini ya, adalah salah satunya kita selalu baca zikir kepada Allah. Semakin zikir itu kuat, semakin nafsu tadi ini melemah. Semakin zikir kita baca, semakin banyak kita ingat sama Allah, semakin lemahlah nafsu ini untuk mengajak kepada keburukan. Tapi kalau enggak, berat. Berat. Makanya beberapa zikir yang untuk menahan hawa nafsu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditambah lagi kalimat Asmaul Husna ya Gahar sebanyak 188 kali, dan lafaz jalalah Allah dengan dipanjangkan Allah. Itu kalau dipanjangin itu benar-benar akan berfaedah untuk menekan hawa dan nafsu kita saat bergejolak terutama. Saat bergejolak terutama. Semoga insya Allah kita bisa dijaga daripada hawa dan nafsu tadi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rasulullah SAW beliau bersabda, "A'da aduika nafsuka alladhi baina jambaik." Paling musuhnya musuhmu adalah nafsumu yang berada di antara dua sisi badanmu, di tengah-tengah maksudnya. Walillahi darul ghaib haitsu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi darul ghaib haitsu yaqul, dan untuk Allah ada untaian mutiara, ya, dan untuk Allah ada sebuah untaian mutiara dari seorang yang berkata, ketika dia berkata, tawakka nafsaka la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitan. Nah, jaga